anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga tentunya tetap semangat belajar dari rumah ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Ambil sikap yang baik untuk berdoa ya anak-anak, kita akan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, sebelum kita melihat materi apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 kali ini, Bu Tini ingin bertanya. Ayo, siapa yang masih ingat di pembelajaran 2 kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai langkah-langkah melakukan kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai 2 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan juga peka terhadap rangsangan. Lalu yang ketiga kita sudah belajar mengenai makna lambang sila pertama Pancasila. Nah, pada pembelajaran 3 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan. Lalu nanti kita juga akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai nilai nada dan juga irama dalam lagu. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan. Nah, bagaimana cara untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan? Ada 2 cara yang harus kita lakukan anak-anak. Yang pertama yaitu membandingkan angka ribuannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua membandingkan angka ratusannya. Nah, di sini Bu Tini ada contoh. Di sini Bu Tini ada beberapa bilangan ribuan. Nah, yang pertama di sini Bu Tini punya bilangan 3150. Lalu yang kedua di sini ada 3510 dan juga yang ketiga di sini ada 3270. Nah, kita akan mengurutkan dari yang kecil ke terbesar dan juga dari yang terbesar ke terkecil. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan ya. Jadi kita lihat dulu bilangan ribuannya. Anak-anak, kalau kita perhatikan, ketiga bilangan ini semuanya memiliki angka ribuan yang sama ya. Mulai dari yang depan dulu. Ini ada 3 ribuan, lalu ini ada 3 ribuan. Dan yang ketiga ini juga ada 3 ribuan. Jadi ketiga bilangan ini memiliki angka ribuan yang sama anak-anak, yaitu 3.
Nah, selanjutnya langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah membandingkan angka ratusannya. Jadi kita akan lihat dulu angka ratusan di setiap bilangan. Untuk bilangan pertama, ini di sini ratusannya ada 100-an. Lalu untuk bilangan yang kedua ini ada 500-an. Lalu bilangan yang ketiga ada 200-an. Nah, kita lihat dulu dari yang sini. 100-an dan juga 500-an. 1 itu lebih kecil atau lebih besar anak-anak daripada 5? Iya, lebih kecil. Jadi kita tulis di sini 1 lebih kecil daripada 5. Lalu kita bandingkan dua yang ini. 500-an dan juga 200-an. 5 lebih besar atau lebih kecil daripada 2 anak-anak? Ya, tentunya lebih besar ya. Jadi kita tulis 5. Ini tanda lebih besar ya anak-anak. 5 lebih besar daripada 2. Nah, jadi berarti 1 ini lebih kecil daripada 2. Jadi kalau kita urutkan dari yang bilangan dari yang paling besar terlebih dahulu. Kalau kita urutkan dari yang paling besar, jadi 3.510, lalu yang kedua 3.270, dan yang ketiga bilangan yang paling kecil adalah 3.150. Selanjutnya kita urutkan bilangan dari yang paling kecil. Kalau dari yang paling kecil berarti kita mulai dari bilangan 3.150. Lalu bilangan yang kedua 3.270. Dan bilangan yang ketiga yaitu 3.510. Nah, itu dia tadi anak-anak cara untuk mengurutkan bilangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Makhluk hidup ini bernafas menggunakan alat pernafasan, anak-anak. Jadi, udara yang dihirup makhluk hidup ini berupa oksigen. Sedangkan udara yang dihembuskan makhluk hidup ini berupa karbon dioksida. Nah, sekarang kita akan membahas alat-alat pernafasan pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu pada manusia. Jadi, manusia ini bernafas menggunakan paru-paru. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Lalu sekarang kita ke alat pernafasan hewan. Hewan yang hidup di darat ini bernafas menggunakan paru-paru, pundi-pundi udara, trakea, dan juga permukaan kulit. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada hewan. Ada hewan sapi. Nah, sapi ini anak-anak bernafas menggunakan paru-paru. Lalu yang selanjutnya ada burung. Nah, burung ini bernafas menggunakan pundi-pundi udara saat terbang. Lalu yang ketiga di sini ada lebah. Nah, lebah ini bernafas menggunakan trakea. Lalu yang keempat di sini ada cacing. Nah, cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulit. Nah, kalau tadi adalah hewan-hewan yang hidup di darat, nah selanjutnya alat pernafasan untuk hewan yang hidup di air ya, jadi berbeda. Hewan yang hidup di air ini bernafas menggunakan paru-paru dan insang. Contohnya yang pertama di sini ada ikan paus. Nah, ikan paus ini bernafas menggunakan paru-paru anak-anak.
Lalu yang kedua di sini ada ikan lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini juga bernafas menggunakan paru-paru. Lalu yang ketiga di sini ada ikan, yaitu ikan nila. Lalu yang keempat ini ada ikan koi, ini ya berwarna-warni. Nah, ikan nila dan juga ikan koi ini bernafas menggunakan insang anak-anak. Ya, jadi tadi yang atas ini bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan yang bawah ini bernafas menggunakan insang. Selanjutnya, alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bernafas menggunakan mulut daun atau biasa disebut stomata yang terletak di permukaan daun. Sedangkan untuk tumbuhan berkayu ini juga bernafas menggunakan pori-pori pada kulit batang atau biasa disebut lentisel. Nah, kita akan lihat di mana itu letak stomata dan juga lentisel. Nah, ini di sini Butini ada gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah stomata ya. Tadi dijelaskan ada di permukaan kulit daun. Nah, ini kalau diperbesar bentuknya seperti ini anak-anak, seperti mulut ya. Ini adalah stomata. Lalu ini adalah lentisel ya. Ini ada di batang, biasanya di batang kayu. Nih, ini adalah lentisel. Nah, itu dia tadi anak-anak makhluk hidup bernafas ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai nada. Nilai nada satu ketuk itu ditulis dengan angka saja. Lalu nada yang bernilai 2 ketuk itu ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angka. Lalu untuk tanda titik setelah angka itu berarti nada bertambah 1 ketuk. Jumlah nada dalam setiap birama itu mengikuti pola iramanya. Nah, supaya lebih jelas, di sini Butini ada contoh ya. Ini adalah penggalan lagu yang kemarin sudah anak-anak dengarkan ya, dengar kata bernyanyi. Nah, di sini ada sedikit penggalan lagunya. Ini ya. Ini atas adalah nadanya. Lalu yang di bawah ini adalah liriknya. Lalu tidak lupa di sini ada tanda pola iramanya ya, 2/4 yang artinya dalam satu birama ada 2 ketukan. Nah, kita akan bahas satu-satu nilai nadanya anak-anak. Dari yang pertama, dari yang paling depan dulu, di angka 0 ini. Ya, tadi dijelaskan kalau hanya angka saja, maka bernilai 1 ketuk. Jadi 0 ini nilainya adalah 1 ketuk. Selanjutnya kita lihat di sini ada angka 3. Nah, 3 ini atasnya ada garis. Ya, kalau ada garisnya berarti nilai nadanya adalah setengah ketukan. Lalu 4 ini juga ada di bawah garis ya anak-anak. Nah, nilainya ini juga setengah ketukan. Selanjutnya 5, ya 5 di sini hanya angka saja, tidak ada tambahan garis atau tidak ada tambahan titik. Jadi nilainya adalah 1 ketuk. Lalu selanjutnya 5 yang di sini juga hanya angka saja, berarti nilai nadanya adalah 1 ketuk. Lalu selanjutnya 6, 7, 75. Ini juga semuanya hanya angka saja ya, tidak ada tambahan garis atau titik, jadi nilainya adalah 1 ketuk. Ini anak-anak, inilah yang disebut dengan nilai nada ya, jadi ketukannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan nilai nada. Jadi nilai nada ini dibagi menjadi 2 anak-anak. Ada irama rata dan juga irama tidak rata.
Nah, apa itu irama rata? Irama rata adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Lalu yang kedua yang tadi ya, irama tidak rata. Nah, irama tidak rata ini adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Nah, seperti apa contohnya? Kita akan bahas satu persatu. Ya, di sini ada penggalan lagu 1 dan juga 2. Ini ya ada tandanya supaya lebih mudah. Ini akan beri garis kotak. Nah, ini yang diberi kotak merah ini ya. Ini adalah penggalan 1. Ini di bawah adalah nilai nadanya ya anak-anak, ketukannya. Lalu kita akan bandingkan dengan penggalan yang kedua. Ini tandai supaya lebih mudah. Nah, anak-anak kalau kita lihat di sini di penggalan 1, ini nilai nadanya ada 1 ketukan, setengah ketukan, dan juga setengah ketukan. Sedangkan di penggalan yang kedua, ini ya, 5 ini nilainya 1 ketukan, dan 5 di sini ini nilainya juga 1 ketukan. Nah, kalau kita bandingkan, ini ketukannya berbeda ya anak-anak antara penggalan 1 dan juga penggalan 2. Jadi kelompok nilai nada di atas tadi ya adalah irama tidak rata anak-anak. Kenapa irama tidak rata? Karena susunan nilai nadanya berbeda. Tadi susunan yang penggalan 1, ketukannya 1, setengah, setengah. Sedangkan penggalan lagu yang kedua nilai nadanya ini 1 ketuk dan juga 1 ketuk ya. Jadi karena berbeda nilai nada atau ketukannya. Nah, selanjutnya Butini ada satu contoh lagi supaya lebih jelas. Di sini ada penggalan 3 dan juga penggalan 4 ya. Butini tandai lagi. Kita lihat dari yang penggalan 3 dulu. 6 di sini nilai nadanya adalah 1 ketukan. Lalu 7 di sini nilai nadanya adalah 1 ketukan. Sedangkan di penggalan 4, ini 7-nya adalah 1 ketukan. Lalu untuk 5, ini juga 1 ketukan. Nih anak-anak, kalau kita bandingkan, ketukannya sama. Nah, kita akan lihat termasuk ke kelompok mana. Jadi kelompok nilai nada di atas adalah irama rata ya anak-anak. Kenapa irama rata? Karena memiliki susunan nilai nada yang sama. Jadi itu ya anak-anak tadi bedanya irama rata dan juga irama tidak rata. Nah, selanjutnya tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 14. Seperti biasa, A sampai C. Untuk jawaban A dan B silahkan langsung ditulis pada LKS. Sedangkan untuk jawaban yang C silahkan ditulis pada buku PS tematik. Jangan lupa nanti hasilnya difoto dan dikirim ke Butini ya. Nanti Butini akan cek. Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, anak-anak ambil sikap yang baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke Butini. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.